Inilah proyek jalan tembus Sleman Gunung Kidul ruas Prambanan Gayam Harjo yang sedang dikerjakan. Proyek yang masuk dalam pekerjaan segmen 1 tahap 2 ini akan diselesaikan selama 240 hari kalender atau kurang lebih 8 bulan. Pekerjaan yang berlokasi di Desa Pokoharjo dan Sambirjo ini dibiayai dengan anggaran pusat atau APBN dengan nilai kontrak sebesar Rp47.346.500.030 dan telah dimulai sejak 10 Desember tahun 2024. Seperti kita ketahui, jalan tembus Sleman Gunung Kidul yang ditargetkan sepanjang 28 km ini kini tinggal menyisakan ruas yang berada di Kabupaten Sleman dan bakal dikoneksikan langsung dengan tol Jogja Solo melalui eksit tol Pokoharjo. Ruas yang melintas di Kabupaten Gunung Kidul sendiri sudah dikerjakan sejak tahun 2017 hingga tahun 2023 dan saat ini sudah tersambung seluruhnya sepanjang kurang lebih 18,5 km dan bisa dilalui dari Gading Playan Gunung Kidul hingga Gayam Harjo Prambanan Sleman. Sedangkan sisa ruas yang berada di Kabupaten Sleman baru terbangun di 2 lokasi, yaitu di Pokoharjo yang dibangun hingga tebing Banyunibo sepanjang 1,275 km dan segmen B6 yang dikerjakan di Lemah Bang Gayam Harjo sepanjang kurang lebih 600 meter. Saat ini sedang dikerjakan proyek lanjutan yang terhubung dengan jalan baru yang sudah jadi di tebing Banyunibo, Pokoharjo hingga Gunung Sari Sambirjo. Pekerjaan jalan tembus ruas Pokoharjo hingga Gayam Harjo Sleman saat ini terus dikerjakan hingga melewati Dusun Gunung Sari Desa Sambirjo dan kini sudah menyentuh Dusun Ngelingkong Sambirjo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di sebelah selatan wisata tebing Breksi. Jalan tembus yang dibuat saat ini merupakan jalur baru yang melewati perbukitan di Prambanan Sleman. Saat ini telah diselesaikan pekerjaan pengaspalan, pembuatan marka dan juga pemasangan lampu penerangan jalan di ruas Gunung Sari Sambirjo sepanjang kurang lebih 700 meter. Selain pekerjaan di Gunung Sari Sambirjo, pekerjaan juga dilakukan di tebing Banyunibo, Pokoharjo. Di lokasi ini masih terus dilakukan pekerjaan pengerukan perbukitan dan juga pembuatan saluran drainase dan sebagian dilakukan pemadatan di sebelah barat lapangan sepak bola mini Sambirjo. Di ruas tebing Banyunibo hingga calon underpass di jalur jalan tebing Breksi banyak melewati perbukitan berbatu sehingga dilakukan pengerukan untuk membuat jalan baru. Kali ini kita akan melihat kembali calon jalur baru jalan tembus Sleman Gunung Kidul yang berada di tebing Banyunibo dan Gunung Sari Sambirjo saat dihentikan sementara karena libur lebaran tahun 2025. Bagaimana kondisinya? Ikuti perjalanan saya kali ini. Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya bersama channel Agus Bintarto. Hari ini saya berada di jalan tebing Breksi dan juga Candi Ijo, dan saya pas di sebelah Candi Ijo. Ini kita akan mengupdate proyek jalan tembus Sleman Gunung Kidul yang ada di tebing Banyunibo dan juga di Sambirjo yang kemarin sudah diaspal. Nanti sekalian kita akan melihat kondisi setelah berhenti sejenak liburan lebaran tahun 2025. Ini kita sekalian mau melihat ya progres terakhir, karena kemarin waktu lebaran saya belum sempat. Ini setelah lebaran lewat ya, ini sekalian
kita akan memvideokan kondisi terakhir setelah diliburkan atau dihentikan sementara proyeknya ya, karena pada melaksanakan libur lebaran pekerjanya ya, dan juga tentunya pada dapat THR. Dan kita ini turun nih teman-teman, saya menghidupkan aplikasi Ulysses ini sampai di SMP Negeri 4 Prambanan sebelah selatannya. Kita turun terus. Pagi ini alhamdulillah cerah, ini tidak mendung. Wah, Merapinya di kanan Merapinya cukup bagus pagi ini, hari Jumat ini. Kita melewati tebing Breksi sebelah kanan ini. Ini nampaknya bis-bis belum pada datang. Kemungkinan kalau saat ini biasanya lebih banyak pemudik ya yang kewisataan. Saya lihat pagi ini belum kelihatan bis-bis besar ya. Dan kalau dari atas ini turunnya agak drastis ya. Dan kita tengok ke kanannya, Merapinya cukup bersih. Mudah-mudahan nanti dapat footage-nya ya dari drone. Nanti saya mau menerbangkan drone lagi untuk melihat kondisi terkini proyek jalan tembus paket 1 tahap 2 yang ada di tebing Banyunipo, Bokoharjo, dan juga di Gunung Sari, Desa Sambirjo teman-teman ya. Ini kita hampir sampai, ini kita turun lagi sebentar lagi. Kita akan ke arah tebing Banyunipo dulu ya, lewat jalan kampung ya. Jadi tidak dari bawah, tapi saya dari atas lewat jalan kampung, nanti biar lebih dekat ya. Kalau pas sepi gini nggak apa-apa sebenarnya. Kalau kemarin pas dikerjakan itu beda lagi ya. Nah, kita akan belok ke kanan ya, di depan ini ya. Nah, kita akan mendekat di area tebing Banyunipo teman-teman ya. Ini kalau jalannya ini jarang kena sinar matahari, ini ada lumut-lumutnya, ini licin ya teman-teman ini. Kalau dirinya mendadak biasanya licin gitu. Di sini banyak pengrajin batuan alam ya, kalau tidak salah untuk ornamen atau semacam ubin ya. Nah, kayak di depan kanan ini. Jadi batu-batunya dipotong dijadikan ornamen, biasanya dinding gitu ya. Nah, ini hari ini belum ada aktivitas ya. Hari ini belum ada aktivitas karena masih libur ya teman-teman ya. Dan kemarin sudah sebagian dilakukan pemadatan ya, di sebelah depan kiri ini ada pemadatan juga ya. Dan ini batuan hasil breaker dan kerukan ini belum diambil ya hari ini. Ini sudah menumpuk cukup banyak sekali, namun belum diambil ya. Ini kalau kita lihat nanti kemungkinan dari tebing Banyunipo ini menanjak ya. Kita akan coba terbangkan drone ya teman-teman. Oke, kita akan terbangkan drone dari arah tebing Banyunipo teman-teman. Terlihat di bawah ini alat berat sudah diparkir ya, karena hari ini dihentikan untuk pekerjaannya untuk sementara.
karena sedang libur Lebaran tahun 2025. Dan di bawah ini sebenarnya batu-batunya itu sudah di breaker, sudah disendirikan atau dikeruk. Ini tinggal mengambil dengan menggunakan truk-truk ya teman-teman. Ini sudah banyak sekali tumpukan-tumpukan batuan-batuan yang sudah di breaker ya. Kalau kita melihat dari hasil breaker atau pengerukan di lokasi tebing Banyunipo ini, kemungkinan besar dari jalur di tebing Banyunipo ini hingga nanti di calon underpass yang ketemu dengan jalur menuju ke tebing Breksi ini, kemungkinan ada tanjakan teman-teman, karena di depan kita di bawah ini, di sebelah selatan dari alat berat ini, kemarin sudah dibuatkan saluran air atau saluran drainase, dan di atasnya sepertinya sudah dilakukan pemadatan gitu teman-teman. Dan kalau kita lihat di sebelah kanan ini juga dibuatkan dinding-dinding tanggul penahan ya. Kemungkinan ini akan dibuat pondasi dan dibuatkan untuk menahan tanah ya. Untuk di depan ini, kalau rencananya memang dari beberapa informasi yang kita dapat ini akan dibuat semacam jalan di bawah gitu ya, di bawah jalur ke tebing Breksi. Dan kalau kita lihat di bawah ini juga sudah ada pembuatan jalan bantu, kemungkinan akan dilakukan pekerjaan pengerukan di bagian bawah dari jalur tebing Breksi ini teman-teman. Dan di Gunung Sari di bawah ini, masuk di wilayah Gunung Sari Sambirejo, ini sudah dilakukan finishing pengaspalan dan juga sudah dilakukan pembuatan markas jalan teman-teman. Dan untuk lampu-lampu ini juga ternyata sudah dipasang semuanya. Ini kemarin perkiraan saya ini sekitar 700 meteran ya untuk wilayah yang sudah atau rute jalur jalan yang sudah dilakukan finishing pengaspalan dan juga pembuatan marka jalan teman-teman. Dan awal dari lokasi ini yang di Gunung Sari ini, dulunya ini semuanya batu ternyata. Jadi di bawah atau di dekat rumah-rumah penduduk ini dulunya semuanya tebing batu ya. Dan saat ini sudah menjadi jalan baru ya teman-teman. Dan khusus di Gunung Sari Sambirejo ini kemarin melewati di daerah di sebelah selatan situs Arcagupala atau Arcagupala, yang juga sepertinya juga diberikan akses masuk kemarin di jalur menuju situs Arcagupala. Ini kemungkinan juga akan menjadikan daya tarik tersendiri di wilayah Gunung Sari Sambirejo bagi wisatawan yang ingin melihat situs Arcagupala. Ini bisa mampir dari jalur jalan tebus ini. Dan di bawah ini siap-siap saja nanti kemungkinan akan diterowong ya teman-teman untuk calon underpassnya. Kalau dilihat desainnya itu sepertinya akan diterowong gitu ya. Dan di sebelah kanan ini lapangan sepak bola mini di daerah Sambirejo. Dan di sebelah baratnya ini sudah dilakukan pengerukan, namun ini sepertinya untuk pondasi ya, untuk pondasi dinding-dinding penahan seperti yang dilakukan juga di wilayah Gunung Sari Sambirejo. Dan di bawah ini yang di depan ini kemarin dibuat saluran air melintang ya. Sebelumnya dibuatkan saluran air melintang dan sepertinya ketinggiannya kemungkinan ya seperti di depan ini ya, untuk ketinggian dari jalur jalan. Dan semakin menuju ke arah tebing Banyunipo ini kemungkinan akan menurun ya, kemungkinan akan menurun karena yang terakhir tadi yang kita lihat di pas pembuatan dinding penahan itu ketinggiannya segitu ya teman-teman ya. Dan ini untuk batuan-batuan ini sebenarnya tinggal mengambil, kayaknya sudah di breaker, sudah disingkirkan atau dipinggirkan, tinggal nanti armadanya diperbanyak dan kemungkinan kalau tinggal ngangkut dengan truk-truk besar ini sebenarnya cepat ya. Cuman ini memang di tebing Banyunipo ini lumayan banyak juga ya, hampir sama sebenarnya
dengan yang ada di Gunung Sari kemarin atau yang sekarang sudah diaspal itu ya, itu juga ketinggiannya hampir sama seperti ini, dan bebatuannya juga hampir mirip karena satu wilayah atau komplek ya. Dan di depan ini alat berat masih terparkir ya, karena masih libur lebaran ya teman-teman, masih libur lebaran, dan sepertinya ada satu truk tangki ini yang terparkir. Dan di depan kita ini adalah jalan baru yang sudah jadi sekitar 1,275 km ya. Dan di lokasi warung tebing ini belakangnya ini diuruk ya. Ini kemungkinan untuk parkir bagus juga ini, untuk parkir ya, kantong parkir ya, ini sudah diuruk. Dan tebingnya segini teman-teman ya, ketinggiannya sudah mendapatkan pengerukan setinggi ini atau sedalam ini teman-teman. Kita akan coba naik untuk melihat lebih jauh ya, jadi biar kelihatan semuanya ya. Dari tebing Banyunipo ini nanti kita akan ke arah jalur menuju tebing Bloksi untuk melihat dari arah barat teman-teman ya. Memang kalau dilihat di tebing Banyunipo ini, dari ujung di bawah sampai dengan di arah calon underpass ini kemungkinan akan ada tanjakan yang jelas. Ini prediksi saya ya, kalau dilihat dari progres yang sudah ada saat ini kemungkinan seperti itu. Dan kalau dilihat juga di wilayah ini memang untuk perbedaan ketinggian antara jalur menuju tebing Bloksi yang berada di calon underpass di depan sana dengan lokasi yang di dekat warung tebing itu perbedaannya mungkin cukup banyak ya, sehingga diperlukan untuk ketinggian atau kemiringan ya, atau tanjakan itu di lokasi ini. Namun semua itu biasanya kalau jalan itu sudah dipikirkan untuk kemiringan yang aman gitu ya. Nah itu yang di bawah ini sudah ada pengerukan, ini kemungkinan untuk dinding penahan ya, bukan untuk terowongan kayaknya, tadi untuk dinding penahan dulu kayaknya. Kemudian nanti disejajarkan dengan ketinggian yang ada yang sudah jadi di Gunung Sari sebelah kanan yang sudah diaspal. Nah ini kemungkinan besar akan dibuatkan jalan di bawah ya. Nah ini salah satu jalur jalan tembus Sleman Gunung Kidul yang sedang dikerjakan saat ini. Kemarin tuh usulannya sekitar 1,75 km ya, hampir 2 kilo. Nanti coba kita lihat hasil akhirnya, besok kita ukur dengan menggunakan aplikasi ya. Mudah-mudahan nanti bisa masuk ketika sudah diserah terimakan. Masih sekitar berapa bulan ya, ini sudah bulan Maret ya, Maret, berarti 4 bulan lagi ke depan ini kemungkinan sudah selesai teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin update dari saya cukup ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, ada kurangnya mohon maaf. Minal aidin wal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.